Ya ini momen bakal sedih nih kita gue ini. Didik anak dengan sesuai generasinya. Bener, setuju sih gue. Kalau misalnya slogannya ini bola, Bola, siapa kita? Iwan Bule. Nah, benar. Oke. Enggak, tapi itu bukan tebak-tebakan. Bukan tebak-tebakan. Itu udah jadi umum ya. Oh, iya, iya. Udah jadi umum. Nah, tentang bola, tentang sepak bola nih. Siapa pemain bola yang beratnya 3 kilo? Siapa emang ada? Ada. Siapa? Bambang Tabunggas. Kalau isi jadi 5 kilo. Oke, gue punya tebak-tebakan buat lu. Apa tuh? Coba. Gajah apa yang tidak jahat? Apa tuh? Gak jahat. Iya. Anjing receh. Ada lagi nih. Apa tuh? Hewan-hewan apa yang cuma terdiri dari 2 huruf? Apa tuh? U dan G. Udang. Gue juga punya nih. Apa tuh? Kalau misalnya slogannya ini bola, Bola. siapa kita? Iwan Bule. Nah, benar. Oke. Enggak, tapi itu bukan tebak-tebakan. Bukan tebak-tebakan. Itu udah jadi umum ya. Oh, iya. Udah jadi umum. Nah, tentang bola, tentang sepak bola nih. Siapa pemain bola yang beratnya 3 kilo? Siapa emang ada? Ada. Siapa? Bambang Tabunggas. Kalau isi jadi 5 kilo. Satu lagi. Apa tuh? Huruf apa yang paling kedinginan? Ah, emang lu bisa dingin? Bisa. Apa tuh? B. Kenapa B? Karena di tengah-tengah AC. Receh banget sumpah. Oke. Aduh, ini Oke, ini bukan kebetulan ya, memang kita Setting. Buat pengutaran hari ini. Pengutaran hari ini. Emang kita mau bahas apa sih, Ki? Pakai jokes jokes bapak-bapak ya disebutnya ya? Iya, jokes dengan bapak-bapak. tebak-tebakan receh di awal. Oke, kenapa sih kita bahas awalnya mulai dari jokes bapak-bapak gitu? Kenapa kan? tuh? Kenapa? Karena besok kan kita memperingati Hari Ayah. Oh. Yang jatuh pada tanggal 12 November. Gitu. Iya. Jadi ya kita bakal bahas nih yang dimana kita pengen bahas nih tentang sosok ayah tuh kayak gimana. Iya. Ya, karena memang pasti ada tuh yang kocak-kocak kayak gitu tuh. Banyak Tuh jokes bapak-bapak yang aneh tuh. Bapak-bapak dikenal dengan jokes-jokesnya yang receh. Bener. Soalnya ada juga yang kayak misalnya kayak dibolak-balik selalu rusak apa ayo. Apaan tuh? Kasur. Oh, kasur? Kata kasur kalau dibalik KASUR RUSAK rusak. Ya kan? Itu ada tuh Pemikiran deh. bapak-bapak yang memikir kayak gitu tuh. Kok itu gua ya? Ya mungkin udah saatnya masuk fase bapak-bapak, Ki. Kita juga memaklumi, mungkin para pendengar di sini juga memaklumi, mungkin wah, para penyiarnya adalah bapak-bapak. Ya. How to be bapak-bapak. gitu. Bener. Makanya kita mau mengutarakan dulu nih sosok bapak di mata kita. Tuh. Gitu. Oke, dari lu dulu apa gua dulu nih? Dari Bapak Rizky dulu berarti. Oke, berarti sekarang manggilnya bapak aja ya? Iya, Bapak Oke. Rizky bagaimana? Baik, Bapak komentarnya? Anggi. Yang pengen gue utarain sekarang itu, menurut gue ya, Gi, ayah itu ternyata saat ini adalah bener-bener sosok pahlawan buat gue. Karena? Karena yang gue rasa tuh, gue itu anak terakhir Oke. Dari berapa bersaudara? dari 3 bersaudara 3 bersaudara, anak terakhir. dan satu-satunya laki-laki. Satu-satunya laki-laki. Jadi paling bontot, paling dimanja. Dulu tuh gue nggak kerasa yang dimanja, tapi sekarang berpikir, oh gila gue manja banget dulu dan bener-bener diturutin banget gitu sama bokap. Terlebih bokap ya. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan kita minta duit sama Bapak. nyokap, sama Oh, nyokap sama dulu nyokap. deh. Sama nyokap, pasti bilang, kan tadi pagi udah. Hmm. Gitu. Pas minta ke bokap, pasti dikasih tuh. Lu pernah gak kayak gitu? Pernah. Nah, ya kan bokap tuh selalu jadi pahlawan, men. Waktu pas kita nggak punya duit, waktu pas Iya. kecil. Padahal bilangnya pengen jajan, tapi kita main PS. Bokap pasti selalu ngasih. Iya, benar-benar.
Bener-bener nggak mandang lu bontot ataupun lu anak pertama sih. Gue juga pernah ngerasain itu soalnya. Lo anak keberapa emang, Gi? Pertama gue. Oh, pertama. Pertama dari 2 saudara. Oh. Tapi gue masih ngerasain hal yang lu bilang tadi. Oke. Jadi kayaknya emang udah ayah banget lah gitu kayaknya. Sayang banget sama anaknya gitu. Iya, benar-benar. Yang gua rasa ya, waktu pas SMP, SMP. gua pernah ikut bokap kerja gitu kan ya. Jadi di tempat kerjanya itu kebetulan di Tangerang. Rumah gue di Bogor. Jadi pulang tuh bokap seminggu sekali. Waktu itu gue lagi libur sekolah. Jadi gue diajak ke tempat bokap kerja. Gue ngeliat kontrakannya kayak gimana. Dia ngadepin dunia dia gimana buat ngebangun keluarganya. Ini yang gue rasain sekarang sih waktu pas gue ingat-ingat masa dulu. Jadi bokap itu bawa bekal dari rumah, disediain sama nyokap gue di satu bis malam-malam berangkat. Terus gue lapar bilang, ya udah nih makan dulu. Dan ternyata makanannya habis. Bokap gak makan. Sampai ngebelain kayak gitunya. Gue pikir sekarang itu ya. Ya ini momen bakal sedih nih kayaknya gue ini. Jadi tuh bokap tuh paling ngebela banget. Oh, ke anak-anaknya. Ke anak-anaknya. Terlebih yang gue rasain juga gitu kan ya. Dan setelah gue tahu sekarang pun, dulu bokap itu nggak punya duit. Gitu kan waktu pas mau makan. Dulu waktu pas ikut gue ke tempat kerjanya, mau makan nih, bokap gue nggak bayar. Gue kira emang kenal. Ternyata nulis. Kasbon. Kasbon. Gila tuh. Gokil. Gue kira emang nggak bayar. Ternyata bayarnya per bulan. Ada kasbon. Ada kasbon. Itu sih yang paling berkesan. Dan juga dulu waktu pas kecil ya, sekitar SD kelas 1 atau sebelum kelas 1 lah gitu ya, masih pengen banyak banget mainan gitu. Gitu. Apa-apa tuh gue selalu dikasih tuh. Diturutin. Turutin. Tapi gue nggak pernah minta yang kayak pengen minta PS gitu. Enggak, gue nggak yang seedik gitu gue. Karena gue tuh selalu ngumpulin miniatur apa sih, action figure gitu yang kecil-kecil. Iya. Gue tuh suka yang kecil-kecil banget tuh karena tempat rumah gue tuh kan dulu kecil gitu ya. Jadi gue sudah berpikir kalau misalnya gede mau mainin mau dikemanain nih mainan gitu kan ya, motor di mana. Jadi gue lebih suka yang kecil-kecil, terus gue susun, terus gue bikin kayak adegan gitu. Oh iya. Paham. Jadi kayak ada Ultraman, Power Ranger, terus kayak singa-singaan atau mau apa. Perang gitu ya. Kayak gitu. Tahu. Ya kan lu juga pernah kan nyusun bener, gitu. Dari pion-pion monopoli. Iya kan? Tentara itu. Tentara ya kan. Terus rumahnya dibikin kayak penduduk, benteng ya kan. Lu membuat masyarakat berarti ya. Kayak gitu kan. Itu. Gua berkesannya kayak gitu sih. Yang memang pernah juga setiap lebaran tradisi kita adalah beli baju baru ya. Iya betul. Nah, gitu ya. Tradisi semua orang kayak gitu. Terus setiap lebaran bokap gue udah ngerti. Kalau misalkan gue belum dibeliin, pasti gue ngerengek. Capek, pegel, jalan-jalan mulu. Karena kakak gue kan 2. Pasti dibeliin duluan tuh. Nah, akhirnya dibeliin lah gue pertama. Setelah gue dibeliin pertama, udah selesai, tidur gue. Pas besok mau lebaran? Enggak, nih, tidur nih setelah dibeliin. Setelah dibeliin gue tidur. Gue udah tenang. Karena gue udah punya baju lebaran. Gitu. Jadi gue tidur. Dan gue tidur tuh selalu di punggungnya bokap. Jadi digendong di belakang. Ini waktu SD? Waktu SD. Itu cerita gue yang berkesan banget menurut gue tentang bokap. Kebetulan bokap gue udah almarhum juga nih. Bukan kebetulan sih. Kebetulan apa enggak ya? Enggak sih. Emang udah takdir maksudnya lagi. Bukan by the way gitu kan. Kalau untuk gue pribadi yang berkesan terhadap diri gue bersama bokap sih, kalau gue inget-inget ya, karena gue punya masalah pribadi tentang ingatan gue di masa kecil. Entah gue kebanyakan atau gue emang nggak nginget gitu. Tapi beberapa momen gue inget sih dengan bokap gitu, kayak lu pernah dijedugin? Jedugin sih kayaknya pernah gitu. Jadi
lupa gitu ya beberapa memori ya. Tapi banyak sih, sedikit banyaknya bisa gua utarakan gitu ya. Beberapa momen bersama bokap, kayak sering dulu waktu Anjay, Sabtu bersama bapak ya. Kayak film. film itu mah. Waktu itu gue pernah sering nonton bola sama bokap gitu, maksudnya di TV waktu zaman-zaman kita SD itu udah Piala Dunia kan ya kalau nggak salah ya. Ada lah tiap tahun, tiap 4 tahun juga ada Piala Iya, gue Dunia. masih ya. inget gitu, kayak gue pernah nonton bola sama bokap gitu, dan itu momen yang sangat seru gitu. Dan ada lagi beberapa momen ketika menurut gue sih itu adalah hasil inisiatif orang tua gue gitu. Ketika tadi mirip-mirip kayak lu, kayak ketika gue pengen, gue dikasih. Tapi waktu itu kalau nggak salah gue dikasih challenge gitu kan. Kayak lu pernah nggak sih kalau misalnya sekolah lu misalnya lu dapat bagus, lu mau minta apa? Gue bilang minta apa waktu itu. Bukan merekanya yang bilang misalnya kalau nilai bagus kasih A gitu kan. Tapi gue bilang gitu, mau minta apa gitu. Minta sepeda, gue bilang. Ingat banget gue. Besoknya bener gue dapet hasil yang mereka inginkan, langsung dibeliin sepeda. Gokil. Bener, gue itu maksudnya sangat memorable menurut gue ya. Di luar mungkin dulu gue pinter kali ya. Antara pinter atau emang ini apa orang tua lu nyogok gitu. Iya kali ya. Mungkin gitu juga kali ya. Ntar Tapi nih bapak lu guru lu atau enggak nih? bukan, beda enggak. Bukan guru bokap gue. Gue kira bapak lu guru lu. Jadi oya diain itu. Dan sering itu ketika SD ya, khususnya sering gue mengalami hal itu. Jadi kayak bisa dibilang itu kayak momen tahunan gitu, ketika lu lulus gitu atau lu naik kelas gitu. Gue selalu di-challenge gitu kan oleh kedua orang tua gue, dan tapi inisiatornya pasti bokap sih, gue rasa itu. Karena dia yang beliin gitu kan, karena waktu itu kan bokap yang kerja gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu ya, banyak beberapa kenangan yang juga mungkin gue lupa, dan semakin berkembangnya gue, semakin bertambah umurnya gue gitu. Mungkin di luar sana juga ada beberapa pendengar atau kalian-kalian yang merasa nggak terlalu dekat sama bokapnya, tapi yang gue rasa ketika lu atau kita nggak terlalu dekat sama bokap, itu tuh pasti ada hal-hal kecil yang sebenarnya terpaut gitu. Iya. Kalau misalnya kita telaah lagi dengan, misalnya contoh lah, misalnya gue di umur berapa gitu kan nggak terlalu dekat sama bokap, dan sekarang ketika gue melihat hal itu, ternyata tuh itu sebuah clue gitu. Atau sebenarnya itu adalah bahasa tubuh mereka gitu, bahasa tubuh ayah gitu, yang kita nggak ngerti dulu tapi baru kita ngerti sekarang, dan kita merasa Kehilangan. iya, gue nggak memanfaatkan momen itu gitu kan. Entah, gue berharap sih kalau misalnya lu yang masih dengan bapak, atau yang bapaknya juga udah lebih tenang gitu, tetap bersyukur apapun yang lu udah hadapi bersama bokap lu, terus doain yang terbaik buat dia, dan percayalah nggak ada yang sia-sia dari ayah untuk kita gitu. Bener. Gua juga pernah ngerasa iri sama teman-teman gue yang punya bokap. Irinya simple. Bukan masalah anjir lu baru punya bokap yang kaya. Enggak. Gue tuh iri simple banget yang ngelihat teman gue ngopi bareng sama bokapnya. Ngopi biasa gitu? Ngopi biasa. Terlebih ya, gue tuh iri sama temen yang di kontak HP-nya ada bapak. Oh. Gue nggak punya Gi. Asli, gue nggak punya banget itu. Nama kontak bokap, bapak, itu gue iri tuh gue. Kalau makanya kalau misalkan lo yang masih punya bokap, terlebih karena gue juga udah nggak ada bokapnya gitu, sosoknya ya. Selama sosoknya masih ada, deketin aja, karena lo pasti butuh. Iya. Nggak butuh-butuhnya kita ya, pasti butuh. ada butuh ya. Betul. Terlebih apalagi Pak minta duit, nah itu pasti butuh tuh. Butuh tuh, nah itu jelas butuh itu. Iya. Terus tiba-tiba mijitin gitu ya. Nah, apa lu ada mau lu? Iya Pak, jadi gini Pak gitu. Pegang-pegang paha. Pak, apa gitu. Pengen ini ya. Tapi kalau ngomongin sosok bapak gitu kan, kita berdua kan udah mau memasuki, bisa dibilang seperti itu nggak sih? Iya, bisa memasuki. Ada nggak sih treatment ataupun harapan yang lu sendiri pengen gitu, ketika dulu gue sama bokap gue misalnya nggak ngopi gitu, nggak kurang dekat, apakah lu akan menerapkan hal tersebut, hal yang lu nggak dapet, ke nanti someday lu punya anak, lu bakal
jadi treatment atau lu meneruskan hal yang sama dengan bokap lu treatment ke lu? Ada yang bilang gini Gi, dulu kita diperlakukan A dan seterusnya kita bakal memperlakukan A juga ke bawahan kita. Bener. Iya. Ya. Nah, Orang tua dulu tuh kayak gitu. ya cuma harus terhenti nih gitu, karena jujur gue tuh dididik keras juga tuh sama bokap gitu kan ya, yang emang apa, kalau misalkan ada temen lu yang nangisin lu bikin nangis lah gitu. Wow. Gitu. Sekeras itu ya maksudnya Sekeras didikannya. itu, kayak gitu tuh. Tapi setelah gue berpikir jangan sampai kita mendidik anak tuh jadi anarkis juga gitu. Iya. Jadi kalau misalkan jadi orang tua, kalau gue ya, gue pengen jadi orang tua yang pintar ngedengar dulu deh. Oh, pendengar yang baik. Gitu. Jadi pendengar yang baik untuk anak. Jadi pendengar yang baik, terus penasehat yang baik. Intinya sih gitu. Sama penghasil uang terbaik buat keluarga. hebat. Visioner bener. Karena bener sih, gue setuju dari apa yang lu ceritain tadi. Kita terlepas, ini nggak semua orang tua gitu ya, mungkin beberapa dari kita atau beberapa dari teman-teman juga yang pernah ngalamin, yang dari orang tua ke atasnya tuh cicit-cicitnya gitu, itu perlakuannya tuh rata-rata sama gitu kan ke bawahnya, dan sampai ke kita akhirnya itu tuh kadang kita merasa kurang relevan gitu. Karena menurut gua cara didik terbaik adalah cara didik sesuai zamannya. Iya benar. Nah, jadi kita tuh nggak bisa menyamakan pendidikan misalnya yang terjadi dengan orang tua kita itu disamakan kembali ke kita, terus kita menurunkan kembali kepada anak kita gitu. Karena kan zamannya udah berbeda. Benar. Cara pendekatannya juga berbeda. Kalau misalnya nggak kayak gitu, hasilnya juga akan terus seperti yang kemarin-kemarin aja gitu jadinya. Didik anak dengan sesuai generasinya. Bener, setuju sih gue. Jadi semakin ada inovasi, jadi produknya tuh keren sih menurut gue. Harusnya ya. Sesuai dengan generasi tuh produknya menjadi lebih baik aja gitu. Makanya di minggu lalu tuh melek teknologi dan melek finansial. Itu diperlukan saat kita udah jadi bapak-bapak sekarang. Salah satu bentuk dari inovasi juga ya. Karena takutnya kan nggak semua, ya mungkin juga ada beberapa orang tua yang berhasil dengan didikan seperti itu, tapi juga kan kita nggak menutup kemungkinan hal itu juga tidak menghasilkan hal yang baik gitu kan untuk generasi kita yang sekarang atau generasi kita ke depannya. Jadi alangkah lebih baiknya kita ataupun orang tua yang akan berproses mendidik, alangkah lebih baik bisa menyesuaikan terlebih dahulu gitu daripada mengutamakan ego. Betul. Karena suka ada, lu pernah dengar nggak sih paham kolot gitu? Kayak gimana tuh paham kolot? Iya gitu, misalnya gua tuh hidup lebih lama dari lu Nah, gitu. benar. Ya ada juga tuh maksudnya banyak di beberapa masyarakat juga tentang hal seperti itu, paham kolot lah, yang merasa kita tuh tahu segalanya gitu sebagai orang yang lebih duluan hidup dan memanfaatkan itu sebagai asas untuk kita mendidik orang lain. Betul. Biar buat penutup nih gini. Apa tuh? Kita tebak-tebakan lagi deh. Tebak-tebakan lagi. Kota apa yang banyak bapak-bapaknya Gi? Kota-kota apa yang banyak bapak-bapaknya? Di mana tuh? Purwodadi. Aduh. Cukup ya? Cukup.